Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, senang sekali saya Puspasari dapat berjumpa lagi dengan Anda dalam program Sapa Gorontalo di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, kali ini kita akan membahas sesuatu yang super menarik karena hari ini kita kedatangan narasumber dari HPI atau Himpunan Pramu Wisata Indonesia. Karena kita tahu bahwa pramu wisata atau tour guide itu adalah garda terdepan memajukan wisata Gorontalo, di mana pramu wisata adalah wajah pertama yang dilihat oleh wisatawan asing atau traveler ketika mereka datang ke Gorontalo. Dan kali ini sudah bersama saya narasumber, ada Ketua HPI atau Himpunan Pramu Wisata Indonesia, Kak Mukmin Badu, dan ada salah satu wisatawan asing dari Prancis, Lori. Ya, selamat pagi Lori, selamat pagi Kak. Ya. Mungkin yang pertama kita ke Kak Mukmin dulu sebagai Ketua HPI. Mungkin masyarakat tuh banyak yang belum tahu sebenarnya apa sih tugas dari pramu wisata itu sendiri untuk wisata-wisata yang ada di Gorontalo. Sebelum kita masuk ke apa tugas-tugas HPI itu sendiri, kita harus tahu dulu apa itu pemandu wisata. Jadi tour guide itu adalah pemandu wisata di mana sebagai pendamping perjalanan, di mana pemandu wisata itu adalah membawa wisatawan ke destinasi-destinasi wisata, sehingga destinasi wisata yang di Gorontalo itu menjadi terkenal itu karena dari pemandu wisata. Dari pemandu wisata. Ya. Apakah Kak dari pemandu wisata itu sendiri punya akses untuk wisatawan asing? Jadi mereka pas datang langsung bisa menghubungi pemandu wisata? Iya, bisa. Karena kalau HPI itu adalah HPI kita nasional ya, ada di seluruh Indonesia. Jadi ketika mereka datang ke Gorontalo dan mencari pemandu wisata, mereka bisa mencari link di websitenya Himpunan Pramu Wisata Indonesia, sehingga mereka bisa menghubungi kami sebagai pemandu wisata dan ingin melakukan perjalanan di Gorontalo, sehingga terjadilah namanya itinerary. Makanya kami sebagai pemandu wisata itu sebelum mereka datang ke Gorontalo, kita membuatkan dulu itinerary seperti apa perjalanan mereka di Gorontalo. Itinerary itu maksudnya kayak jadwal mereka? Jadwal perjalanan mereka. Iya. Jadi mereka nantinya siapa yang akan datang, wisatawan asing yang datang langsung menghubungi nomor yang dari HPI itu. Dari jadi HPI. Memang, sistemnya sudah terbangun. Iya. Tapi kalau misalnya di Gorontalo sendiri, kondisi dan perkembangan pramu wisata sendiri seperti apa? Misalnya jumlah apakah termasuk banyak begitu HPI di sini? Kalau kami anggota HPI di Gorontalo itu sekitar 61. Tapi yang aktif itu ada sekitar 20-an. Karena di himpunan kami banyak yang tergabung di situ adalah wira swasta, juga ada yang kerja di pemerintahan. Jadi mereka itu nanti bawa tamu itu nanti ketika lagi libur, misalnya hari Sabtu atau hari Minggu baru mereka bisa membawa tamu. Tapi yang aktif selama ini sekitar 20-an. 20-an di Gorontalo. Tapi apakah untuk jadi tour guide atau pemandu wisata itu harus punya sertifikasi? Harus. Itu harus. Iya. Mekanismenya sendiri seperti apa, Kak? Jadi kami pemandu wisata HPI di Gorontalo itu sudah disertifikasi oleh BNSP dan itu legal. Karena yang mensertifikasi kami itu dari Jakarta langsung. Kemudian pemandu wisata semua tamu-tamu yang datang ke Gorontalo itu wajib didampingi oleh pemandu wisata yang berlisensi. Oke. Kenapa? Kalau ada apa-apa di lapangan, kami bisa bertanggung jawab akan hal itu. Ketika mereka tamu-tamu dibawa oleh pemandu-pemandu yang tidak legal, yang tidak legal, maka tidak ada yang bisa kita salahkan dalam hal ini. Ini dari mana, pemandunya dari mana, ini siapa yang bawa, terus travel agentnya dari mana. Itu kita tidak bisa tuntut mereka karena mereka ini bukan terdaftar dalam Himpunan Pramu Wisata Indonesia. Gitu. Tapi untuk dapat sertifikasinya itu, apakah memang harus ada sekolah khusus atau misalnya TOEFL-nya harus berapa begitu? Enggak, kalau kita itu yang penting mereka sudah yang pertama bisa bahasa Inggris dulu. Bisa bahasa Inggris. Ya, bisa bahasa Inggris. Kemudian mereka harus bahasa Inggris aja atau harus minimal punya 2 kemampuan, 3 kemampuan bahasa? Bisa, itu malah lebih bagus kalau. Tapi kalau bahasa Inggris aja nggak apa-apa. Yang paling utama bahasa Inggris karena kalau bawa tamu, apalagi wisatawan asing yang harus bisa berbahasa Inggris, agak susah kalau misalnya pemandunya hanya bisa body language, itu agak susah. Gitu. Kalau bermodalkan hanya
body language kayak begini tuh susah sama ngobrol sama wisatawan asing gitu. Jadi yang paling utama adalah pertama bahasa Inggris, kemudian dia sudah cukup umur ya 18 tahun ke atas. Karena kalau yang bawa tamu masih di bawah umur itu masih kita tidak bisa memberikan lisensi kepada yang masih di bawah umur. Jadi yang masuk ke himpunan pramuwisata itu mereka harus 18 tahun ke atas. Gitu. Tapi ini kan sertifikasinya dari BNSP. Yeah. Berarti itu ada semacam semacam sekolahnya begitu? Atau ada tes-tes yang sampai dia dapat sertifikat? Iya, kita harus jadi mereka datang ke Gorontalo untuk mensertifikasi pemandu-pemandu yang ini mereka sudah siap jadi pemandu wisata. Kita harus sertifikasi nih, gitu. Okay. Jadi ada beberapa tes dan wawancara secara lisan maupun tulisan yang harus kita isi dalam hal itu. Berarti kalau misalnya untuk mengetahui dia fasih berbahasa Inggris, apakah harus punya sertifikat dari luar atau dari BNSP langsung yang bakal tes secara lisan bahwa diajak ngomong bahasa Inggris begitu? Iya. Jadi kita di interview dalam okay. bahasa Inggris. Selanjutnya mungkin sebagai pramu wisata yang sudah berapa lama Kak jadi pramu wisata? Pertama kali bawa tamu sih tahun 2007, tapi tergabung dalam Himpunan Pramuwisata Indonesia itu di tahun 2016. 2016. Iya. Tapi dia sudah dari 2007. Iya. Terus di tahun 2020 alhamdulillah terpilih menjadi ketua pemandu wisata, ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia. Ya. Kalau dilihat dari wisata Gorontalo ini kan sebenarnya banyak, ya Kak? Banyak dan cukup diminati begitu. Sejauh ini bagaimana Kak sebagai pramu wisata melihat kondisi wisatawan yang datang ke Gorontalo? Apakah memang sejauh ini datangnya memang signifikan atau mungkin di tahun ini mengalami penurunan atau bagaimana Kak? Kalau apalagi wisatawan asing wisatawan asing kan mereka datangnya itu mulai dari Juni, Juli, Agustus, September. Itu high season, kita sebut namanya high season. Jadi mereka datangnya Juni, Juli, Agustus, September. Terus mulai masuk Oktober, November itu sudah mulai low season. Ya kalau kayak sekarang ini ya paling cuma 1-2 orang. Tapi kalau lagi di high season itu seperti yang di tempat kami ada sampai 30 orang, 40 orang dalam sehari. Dalam sehari. Terus karena kebetulan juga kami punya homestay juga, jadi ya tamu-tamu pada nginap situ banyak. Gitu. Tapi maksudnya ini kalau misalnya banyak, misalnya di high season tadi, high season ada sekitar 20-30 orang, apakah itu akan dibagi per berapa traveler untuk satu tour guide, atau akan untuk 30 orang satu tour guide kalau misalnya menghubungi langsung ke satu tour guide-nya? Tapi jangan dulu dijawab, kita akan membahas ini ke segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Gorontalo. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di program Sapa Gorontalo di Kompas TV, independen terpercaya, dan masih dengan saya Puspasari dan juga dua narasumber, yaitu Ketua HPI Gorontalo Kak Mukmin dan juga wisatawan asing asal Prancis Lori. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita tadi, dan tadi kita sudah membahas soal sebenarnya apa sih tour guide itu, peran-perannya apa untuk kemajuan wisata di Gorontalo. Tapi tadi kita juga telah bertanya sama Ketua HPI tentang kalau misalnya traveler yang datang ke Gorontalo, misalnya di high season yang tadi sempat dibilang 20-30 orang yang datang dan menghubungi misalnya satu nomor ke Ketua HPI-nya langsung, apakah itu 30-nya akan langsung satu orang saja yang jadi tour guide atau itu dibagi-bagi? Dibagi-bagi. Kita punya pemandu wisata ya. Jadi saya punya tim. Jadi ada dari 30-an itu ada yang tujuannya ke hutan, ada yang tujuannya ke Hiu Paus, ada tujuannya ke Lombongo, tujuannya ke Benteng Utara. Jadi kami berbagi. Jadi saya hubungi teman-teman untuk bawa tamu ini. Jadi dalam misalnya 5 tamu itu satu pemandu wisata. Berarti memang setiap mereka yang datang itu beda-beda, beda-beda. Ada yang pengen ke hutan. Ke hutan tuh misalnya di mana saya naik gunung? Iya, ke Hungayono. Karena kita punya Hungayono juga di sini yang ada Maliobird, ada Tarsius, ada Makaks juga. Tapi apakah Gorontalo ini menurut pandangan Kak sebagai pramu wisata yang sudah berkecimpung sejak 2007 ya kalau tidak salah,
apakah Gorontalo ini memang awalnya menjadi destinasi utama atau dulu awalnya traveler itu cuman singgah saja kemudian nggak sengaja melakukan perjalanan di Gorontalo seperti apa? Iya. Oke, dulunya Gorontalo itu cuma dikenal sebagai tempat transit, ya. Seperti di tahun 90-an itu yang dikenal itu hanya Lembongo sama Benteng Otanaha. Kemudian masuk di tahun 2000-an, sudah mulai masuk Olele, mereka sudah mengenal Olele di masa pemerintahnya Pak Fadel Muhammad, ya. Kemudian di tahun 2016 sampai dengan sekarang itu mengalami pergeseran yang sangat signifikan, itu dengan adanya hiu paus. Dengan adanya hiu paus itu menambah kunjungan wisatawan asing itu melonjak, ya, sangat-sangat melonjak. Seperti tahun ini ya, tahun ini itu di bulan Juli kami punya datanya, di bulan Juli itu sekitar 500-an kunjungan wisatawan asing, hanya wisatawan asing. Per Juli aja? Per Juli aja, ya. Oke. Kemudian Agustus masuk 600. Di September sudah mulai menurun sih, tapi tidak menurun sampai yang kayak drop sekali, tidak. Masih main di ratusan kayak 500, 600 karena kami punya datanya untuk itu. Nah, kami juga punya tempat untuk pendataan di TIC itu di Pelabuhan Gorontalo. Karena kalau misalnya pendataannya lewat bandara itu kita nggak tahu nih dari bandara mau kemana aja. Jadi tujuannya itu kita tempatkan TIC itu di Pelabuhan Gorontalo sehingga kami bisa mendata dari semua yang baik itu mereka menginap di homestay, baik itu mereka menginap di hotel, mereka semua akan terdata di pelabuhan itu. Jadi datanya semua itu ada di kami. Berarti memang dari sebelum mereka sampai ke Indonesia, mereka memang sudah harus mengantongi data dari HPI supaya juga lebih tersistem, terstruktur. Tapi memang ada pilihan untuk mereka tetap mau nginap di homestay ini atau mereka mau nginap di hotel itu terserah saja mereka saja. Walaupun mereka menginap di hotel, tetap pemandunya dari HPI. Oke. Tapi ada nggak yang pernah lewat tempat lain yang ilegal di Gorontalo sejauh ini? Kami tidak bilang bahwa mereka ilegal ya, karena mereka juga pemandu wisata, hanya saja mereka belum terdata di HPI. Belum terdata. Iya, gitu. Karena di sini juga ada komunitas-komunitas selain HPI. Iya, selain HPI. Gitu. Oke. Selanjutnya kita beralih ke Lori ya, sebagai wisatawan asing asal Prancis, dan kebetulan juga Lori ini saudara bisa berbicara bahasa Indonesia. Jadi yang pertama ingin saya tanyakan kepada Lori, apakah ini yang pertama kalinya Lori visit ke Indonesia? Apakah ini yang pertama kalinya? This is the first time. Your first time? Oh no. No. No, sudah mungkin 5 kali. 5 di kali. Indonesia. Yeah. Kalau ke Gorontalo, Gorontalo? Sudah banyak waktu juga. Banyak waktu. Yeah. Apa yang membuat Lori akhirnya datang ke Gorontalo? Apa yang menarik? Harian Mimin. Oke. Harian Mimin. Dan diving. Diving. Yeah. Lori biasanya diving di mana? Di Gorontalo. Di tempat wisata apa? Olele? Iya, Olele. Apa lagi? Ya. Whale shark. Oke. And Lori sangat menyukai diving di Gorontalo. Ya. Yeah. Oke. Kemudian apa yang membuat Gorontalo itu jadi tempat wisata yang berbeda di matanya Lori sampai akhirnya sudah banyak kali datang ke Gorontalo? So, what you thinking? Why you always come to Gorontalo? Why? Yeah. Explain. Can I say in English? Yeah, okay. Okay. Yeah, first because Harry and Mimin became like my second family, so I like to come here to see them. But also because Gorontalo is a town that I like. I like the atmosphere here, the vibe. I like diving here. There is everything, like the sea, the rice fields, jungle. Yeah. The Food. So you love Gorontalo? Yeah. Oke. Oke, and menurut Lori seberapa penting peran dari tour guide
untuk memberikan good experience terhadap traveler kayak Lori? Of course, if there know a lot about nature, Okay. about animals, yeah. So the guide is very important for you. Yeah, can be important, yeah. Yeah. Yeah, you learn a lot with a guide. Oke. Dan kita beralih lagi ya ke Kak Bupin sebagai Ketua HPI. Kalau misalnya kita melihat hari ini di Gorontalo sebagai tempat wisata yang tadi ya, misal tadi Kak Bupin bilang di Gorontalo tuh ada high season di mana sekitar 500 sampai 600-an Iya. orang yang bisa Iya. datang ke sini. Berapa banyak sih tempat wisata yang paling menarik di Gorontalo? Yang itu tuh setiap ada high season ataupun bukan high season, itu pasti ada wisatawannya. Hiu paus, Hiu besar, paus. ya. Kemudian olele, Mm-mm. karena tadi semua wisatawan asing itu kan mau ke Welsar juga, mereka mau diving juga. Dan kami punya tahun lalu kami punya tamu, dia datang ke sini hanya untuk diving. Terus dia sampaikan ke kami bahwa tempat ini di Olele, maksud saya di Olele ini sangat bagus dan dibandingkan dengan tempat-temp yang lain yang waktu dia diving di tempat itu. Ya. Oke. Dan selanjutnya mungkin kita akan bahas soal selama jadi pramu wisata apa saja tantangan yang telah dihadapi. Tentunya dari tahun 2007 ya kalau tidak salah sudah mau 20 tahun. Tentunya banyak tantangan dan mungkin kita juga perlu tahu apa saja yang perlu dibenahi di wisata di Gorontalo pada khususnya. Kita akan bahas setelah ini, tetap di program Sapa Gorontalo di Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di program Sapa Gorontalo di Kompas TV, independen terpercaya. Dan tadi kita sudah bahas soal, bahas banyak soal apa sebenarnya itu pramu wisata, apa saja wisata yang paling menarik di Gorontalo, dan apakah Gorontalo ini jadi tempat wisata yang memang jadi destinasi utama atau hanya sebagai transit dan lain sebagainya. Dan kali ini kita akan bahas soal selama sudah jadi pramu wisata sejak tahun 2007, tentunya banyak sekali tantangan yang dihadapi. Sampai dengan hari ini masih tetap bisa bertahan. Tapi apa sih tantangan yang cukup merasa, wah ini benar-benar tantangan terbesar ya selama jadi pramu wisata? Ya. Tantangan itu contohnya kayak kita mau ke Olele ya, itu transportasi. Karena nggak ada, ketika mereka mau ke Olele, itu mereka bisa naik apa namanya yang ada aplikasi-aplikasi itu ke sana ya, ke Olele, tapi mau baliknya agak susah gitu. Jadi pertama adalah transportasi, kemudian adalah toilet gitu. Masih kurang bersihnya toilet yang ada di destinasi-destinasi wisata. Saya tidak mau bilang bahwa itu terlalu kotor, tidak, tapi masih kurang bersih, masih kurang bersih. Kemudian apalagi ya, kuliner yang ada di destinasi wisata juga masih kurang ya. Kemudian tantangan lainnya adalah kurangnya paparan informasi yang ada di setiap hotel-hotel ya. Misalnya mereka mau kemana saja itu lebih bagus itu kayak ada semacam buku yang mereka bisa baca atau semacam papan informasi yang sudah ada tertera di setiap hotel-hotel sehingga mempermudah mereka mau kemana aja gitu. Oh kita kesini yuk, oh ini sudah ada papan petunjuknya, kalau mau ke Olele kesini kita lewat begini, kalau kita mau ke Hiu Paus kita bagusnya naik ini begitu. Tapi kan kalau misalnya di Indonesia, apalagi di Gorontalo ya khususnya sebagai para wisata yang ada di sini, pasti pernah dong ada di posisi di mana Gorontalo lagi masa-masa apa ya, politik gitu, lagi masa-masa ramai dengan kampanye dan lain sebagainya. Bagaimana, apakah keputusan-keputusan politik yang misalnya dihasilkan begitu itu mempengaruhi apa namanya wisata di Gorontalo, dan bagaimana ketika terjadi hal-hal tersebut sampai dengan hari ini pramu wisata masih tetap bisa survive begitu? Oke, saya mau cerita sedikit dulu ya. Kayak
kejadian kemarin yang waktu demo-demo besar-besaran Iya. itu, banyak tamu-tamu kami yang cancel Oke. datang ke Gorontalo. Mungkin ada sekitar boleh dibilang 40% lah mereka cancel karena takut dengan adanya demo-demo yang terjadi kemarin itu. Ya itu juga sih menjadi tantangan buat kami ya, kayak politik itu juga bisa berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan yang datang ke Gorontalo. Ya. Jadi jadi semacam apa juga ya, semacam tantangan tersendiri Iya, lah, tantangan betul. tersendiri untuk karena kadang-kadang demo tuh tidak bisa kita tahu kapan akan terjadi Iya, demo, dan apalagi kalau misalnya wisatawan asing tentunya sudah dari jauh-jauh hari. Iya. Mereka sudah planning, Mereka sudah plan. sudah beli tiket segala macamnya, ya tiba-tiba harus di cancel Iya. gara-gara demo. Ya. Tapi tentunya dari pramuwisata sendiri meskipun sudah punya yang namanya himpunan, sudah punya sistem dan lain-lain, pastinya tetap ada yang namanya apa ya, semacam konten-konten digital untuk menarik. Seberapa penting sih menurut Kak sebagai pramuwisata pentingnya konten-konten itu di era digital hari ini? Itu sangat penting karena semua wisatawan yang datang ke Gorontalo itu kan mereka melihat, oh ini yang lagi viral nih. Ini kayaknya hiu paus itu tidak akan se-booming ini tanpa konten-konten dari para pemandu wisata, ya. Terus kemudian pentingnya digital di era sekarang ini ya, bagi kami itu sangat berdampak, iya sangat penting, sangat berdampak buat kami. Kayak Lori tanpa digital, tanpa apa, dia tidak bisa tahu seperti apa Gorontalo ini, ya. Jadi memang saat melakukan perjalanan yang paling penting adalah dokumentasi, betul. biar Iya. juga orang-orang bisa lihat bahwa ini potensi-potensi yang ada Iya. di apalagi wisatawan yang bukan tinggal di Indonesia yang Mhm. kesulitan akses untuk melihat tempat-tempat wisata di Indonesia, Betul. bisa lihat Betul. dari Instagram saja. Instagram. Ya, dan selanjutnya kita akan bertanya kepada Kak Mukmin, sebenarnya destinasi wisata apa saja yang paling menarik di Gorontalo? Di Gorontalo banyak destinasi wisata yang sangat menarik ya. Yang pertama adalah hiu paus, kemudian olele untuk diving, kemudian Lombongo, Benteng Otanaha, kemudian Saronde. Karena di Gorontalo Utara kita punya banyak pulau. Ada Pulau Saronde, ada Pulau Bugisa, dan masih banyak lagi. Karena sebagian tamu-tamu kami juga camping di Pulau Saronde. Karena itu pasir putihnya itu luar biasa. Ya, it's Memang amazing. Ya. amazing. Kalau Iya. banyak juga yang bilang wisata pantai Iya. di Gorontalo itu pulau-pulaunya Iya. lebih bagus dibanding yang kita Iya, lihat di luar. betul, Iya. betul. Jadi tentunya ini jadi apa ya? Jadi masukan juga untuk Iya. kita sama-sama Iya. jaga agar pulau-pulau pantai kita di Gorontalo tetap bersih dan sehat. Kemudian yang terakhir mungkin untuk Kak ini apa harapan kemudian apa yang harus dibenahi dari pariwisata di Gorontalo? Ya, kalau harapan HPI terhadap pemerintah itu sendiri ya, lebih ke penguatan aksesibilitas ke destinasi potensial, kemudian pemberian ruang bagi pramuwisata dalam perencanaan pariwisata daerah, kemudian dukungan terhadap kampanye pariwisata ramah lingkungan, karena yang kita tahu bersama bahwa masalah sampah itu menjadi masalah yang sangat krusial bagi kita semua ya. Ketika mereka mau ke destinasi wisata kemudian melihat sampah berserakan atau mereka masyarakat yang membuang sampah sembarangan, itu kayak menjadi tantangan tersendiri juga buat kami. Salah satu contoh, waktu saya antar tamu ke pelabuhan, waktu mereka mau ke Togian, kemudian saya balik, itu saya ketemu dengan salah satu mobil yang really nice car, sangat bagus mobilnya. Kemudian dia buang 2 botol aqua ke di jembatan Talumolo, yang secara otomatis itu langsung ke laut, kemudian ke hiu paus. So you can imagine ketika ikan itu makan plastik, kemudian kita makan ikannya, kan gitu. Jadi saya langsung datangi bapak tersebut, terus saya tanya, Bapak kenapa buang plastik ke laut? Terus dia bilang, this is not your business. Ini bukan urusan kamu. Ada apa dengan kamu, katanya gitu kan. Dan saya marah sebagai manusia, pun saya marah karena ya kami ya sangat peduli dengan hal itu. Kemudian saya menjelaskan sedikit tentang impact of the plastic terhadap beliau, dan akhirnya dia minta maaf dan dia menanyakan nama saya. Saya bilang saya juga pemandu wisata, saya berkecimpung di dunia pariwisata, dan dia juga minta maaf akan hal itu. Dan saya bilang, Bapak mungkin ke depan jangan mengulangi hal seperti ini lagi.
Jadi mengubah mindset orang itu agak susah ya, apalagi tentang sampah plastik ini. Terus yang saya tidak sangka bahwa beliau ini adalah salah satu orang pemerintahan juga. Orang pemerintah, mungkin jangan di ini, tapi saya hanya sampaikan ini. Orang pemerintahan yang masa tidak tahu tentang impact terhadap plastik ini. Berarti sebenarnya salah satu tantangan yang paling utama juga sebenarnya ada bagaimana merubah mindset orang-orang. Iya. Karena sampai dengan hari ini sih masih banyak Sampai sekali. dengan hari ini. Dan sekalipun itu dibersihkan Iya. pasti besok lusanya masih ada. Iya. Karena orang-orang di sekitar pantai juga masih banyak yang buang sampah rumah Betul. tangga itu di Betul. belakang rumah Iya. which is belakang rumah itu adalah pantai. Pantai. begitu. Iya. Dan mungkin ini yang terakhir sama Lori. Saya mau tanya sama Lori, selama di Gorontalo apa favorite destination in Gorontalo? For me, it's Bilou for diving. I've been there for my first dive in Gorontalo, and it was amazing. Yeah, could not expect to have a beautiful reef in Gorontalo. So what is a big potential can you see in Gorontalo? Diving for me. Diving. Yeah. The reef are still beautiful. Yeah. Dan selama Lori di Gorontalo, apa harapan? Your hope for Gorontalo tourism? I will say that I wish people in Gorontalo become aware about plastic. Just try to use less plastic. Yeah, and stop to throw everywhere in the street and mostly in the ocean. Yeah, that's my first wish for Gorontalo. That's it. Oke, jadi saudara, ini pembahasan kita tentang pramuwisata di Gorontalo, seperti apa saja tantangan-tantangan utama yang dihadapi oleh pramuwisata. Kemudian tadi juga dari wisatawan asing sudah berbagi bicara dengan kita soal apa saja sebenarnya yang harus dibenahi. Yang paling utama adalah kita harus membenahi mindset untuk jangan buang sampah sembarangan, apalagi di wilayah-wilayah tempat wisata. Di pekarangan rumah saja tidak bisa ya. Kita sudah tahu itu sejak lama, apalagi di tempat wisata yang itu harusnya kita jaga bersama, karena itu menjadi daya tarik luar biasa bagi wisatawan asing untuk datang ke Indonesia, untuk kemajuan juga pariwisata di Gorontalo. Dan terima kasih kepada Kak Mukmin sebagai Ketua HPI dan juga kepada Lori, thank you karena sudah berbagi informasi dengan kita, dan kita juga jadi banyak tahu tentang pramuwisata di Gorontalo itu seperti apa. Terima kasih, sekian dari saya dan sampai jumpa.